A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 6 sampai ayat 10. Khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian semua min nafsi wahidah, dari satu jiwa, satu diri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tsumma ja'ala, kemudian dia Allah menjadikan minha, dari Nabi Adam, zaujaha, pasangannya, yaitu Siti Hawa. Wa anzala, dan dialah Allah yang telah menurunkan lakum, bagi kalian, minal an'ami, dari binatang-binatang ternak, samaniyata azwaj, ada 8 pasangan. Nah, sampai situ dulu ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ke-6 surah Az-Zumar ini, mengingatkan kita bahwasanya kita diciptakan oleh kakek yang sama. Ya, khalaqakum min nafsi wahidah. Allah telah menciptakan kita seluruh manusia ini dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Walaupun dari bangsa Cina, Korea, Jepang, Timur Tengah, Arab, ya, kemudian Eropa, bule, Afrika, semuanya satu jiwa. Ayat ini juga dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Tuhan kalian, karena Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang akhirnya dari satu jiwa ini, ya, Allah menciptakan ja'ala minaz zaujaha. Allah menciptakan dari Nabi Adam satu jiwa, yaitu Siti Hawa, istrinya. Ya, dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, setelah Nabi Adam dan Siti Hawa inilah nanti beranak pinak sampai miliaran jumlah manusia. Jadi kita dari keturunan yang sama, warna kulit apapun, bahasa apapun, berbagai jenis negara apapun, tapi satu jiwa, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia itu dari monyet, salah besar. Justru monyet dari manusia, ya, dari satu jiwa, dari Nabi Adam alaihissalam. Jangan dulu ada teori Darwin yang mengatakan manusia itu dari monyet. Terbantahkan dengan ayat ini bahwa manusia itu dari Adam. Justru monyet itu diantaranya dari kutukan, laknatan Allah kepada Bani Israel yang mencari rezeki di hari ibadah mereka, mencari ikan di hari Sabtu, Sabat, makanya menjadi monyet. Nah, jadi bukan manusia dari monyet, tapi justru monyet dari manusia. Kenapa? Ini ayatnya jelas, dari satu jiwa dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah juga telah menjadikan anzalalakum minal an'am. Allah telah menurunkan, setelah Allah turunkan Nabi Adam, Allah turunkan Siti Hawa, Allah juga turunkan ke bumi ini adalah binatang ternak. Binatang ternaknya ini ada samaniyata azwaj, ada 8 pasangan. 8 pasangan ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu 1 pasang dari domba, sepasang dari kambing, 1 pasang dari onta, sepasang lagi dari sapi. Makanya binatang ini binatang yang untuk kurban lah, ya, untuk kurban nih. Jadi 1 pasangan laki, jantan betina dari domba, jantan betina dari kambing, jantan betina dari onta, dan jantan betina dari sapi. Ada 8. Ini binatang yang waktu Idul Adha kita menyembelihnya, Idul Kurban. Ya. Jadi binatang untuk ternak. Jadi nggak ada disebutkan di sini ayam, soang, apalagi babi mah, ya, nauzubillah. Yang ada
yaitu domba, kambing, onta dan sapi. Ini makanya dalam Idul Adha ini yang dijadikan kurban. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Ya, dari perut ibu-ibu kalian. Jadi Allah ciptakan dari satu wanita, yaitu rahimnya seorang ibu. Khalqam min ba'di khalqin, kejadian demi kejadian. Apa yang maksud khalqan min ba'di khalqin? Ini dijelaskan di dalam surat yang lain, ya, yaitu di antara Al-Mu'minun ayat 14, ya. Kemudian juga Allah menjelaskan, yaitu dari Rasulullah menjelaskan yang pertama itu dari segumpal sperma nutfah. Setelah nutfah ada di perut ibu ini menjadi alaqah, yaitu darah, segumpal darah. Setelah segumpal darah lama-lama menjadi segumpal daging. Setelah daging nanti tumbuhlah tulang, otot, urat, lalu ditiupkan ruh menjadi makhluk yang baru setelah 4 bulan. Makanya ada tradisi kita, seorang ibu yang hamil 4 bulan ada namanya selamatan 4 bulanan. Kenapa 4 bulan? Karena ketika 4 bulan itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukanlah rezekinya, ditentukanlah usianya, umurnya, ditentukanlah kehidupan baik dan buruknya. Nah, itu namanya khalqam min ba'di khalqin, kejadian demi fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan. Kegelapan di mana? Kegelapan di perut ibu kita. Pertama, kegelapan di rahim. Kedua, kegelapan di pelapis ari-ari. Jadi ada ari-ari yang menjaga bayi itu, ya. Dilapisi bayi itu oleh lapisan lapisan khusus begitu, ya. Ari-ari namanya. Kemudian kegelapan di perut ibu kita, gelap. Jadi kegelapan. Ya, kita dari kegelapan. Ya, itulah manusia itu asal kejadian manusia. Jadi ayat ini luar biasa, ya. Allah menjadikan dari Adam, Hawa, kemudian Allah siapkan binatang ternak 8 pasangan. Setelah itu Allah jelaskan juga tentang penciptaan manusia dari nutfah, kemudian alaqah, lalu mudghah. Setelah mudghah ini lalu tiupkan ruh, jadilah manusia yang sempurna. Zalikum, ya, zalikumullah rabbukum. Yang melakukan itu seluruhnya adalah proses penciptaan manusia, proses Allah turunkan 8 binatang ternak, proses Allah ciptakan dari rahim seorang ibu. Rabbukum, Allah lah itu semua yang menciptakan. Yang berbuat itu Allah, Tuhan yang menciptakan. Rabbukum, Tuhan kalian semua. Lahul mulku, bagi dia Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan, ketetapan. Allah lah al-mulk. Ya, kalau tidak, ya tidak ada. Ya, kata la ilaha illa hu, tidak ada Tuhan kecuali dia, Allah. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana kalian berpaling? Kenapa kalian menyembah patung? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak mau memikirkan kejadian proses manusia itu? Ya, nah ini. Jadi kita diajak oleh Allah di ayat yang ke-6 ini proses penciptaan. Kenapa? 8 pasang. 16 ekor. Iya. Sama niata azwaj. Azwaj itu pasangan. 8 pasang. 8 pasang. Jadi jantan betina. Begitu. 8. Jadi kalau enggak disebutin ekor. Jadi di sini sama niata azwaj, 8 pasang. Ya, maksudnya 8 pasang itu jantan betina domba, jantan betina kambing, jantan betina
sapi dan jantan betina onta dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, 8 pasang itu. Iya, jadi 16 ekor berarti ya. Ya, laki perempuan. Ya kalau nggak ada 8 pasang kalau nggak ada jantan betina jadi tidak beranak pinak ya. Tidak beranak pinak, jadi tidak punya keturunan nanti. Allah. Nah ini, jadi Allah ajak kita untuk memikirkan proses kita ini dari kejadian kakek kita yang sama Nabi Adam, nenek yang sama Hawa. Setelah itu Allah jelaskan tentang binatang ternak tadi, 8 pasang tadi. Lalu Allah ciptakan kita ini dari perut ibu, di perut ibu. Nah, itulah Allah yang menciptakannya. Tapi kenapa kalian tusrafun, kalian maksiat? Kenapa kalian tidak menyembah Allah? Kenapa kalian durhaka kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kalian semua. Allah. Jadi setelah kita diajak memikirkan ciptaan Allah, lalu kita diajak untuk kenapa kita ini berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kafir, jika kalian ingkar kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, fa innallaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah itu maha kaya dari apa yang kalian lakukan. Ya, Allah itu maha kaya. Ya, in takfuru antum wa man fil ard jami'an fa innallaha ghaniyun hamid, dalam surah Ibrahim ayat 8. Jadi ayat Az-Zumar ayat 7 ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 8. Jika kamu dan orang-orang yang di muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul bersabda, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang yang pertama, orang yang terakhir dari kalian semua, pertama ya dari anaknya Nabi Adam sampai cucunya terakhir kiamat, dari insakum manusia, wa jinnakum dan jin, kanu ala abjari qalbi rajul minkum, semuanya durhaka kepada Allah, semuanya nggak ada yang menyembah Allah. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an, tidaklah hal tersebut mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalau semua orang durhaka kepada Allah, semua orang menyembah Tuhan selain Allah, itu tidak menggerakkan, mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, secuil pun. Sama dengan orang semuanya beribadah nih, semuanya menyembah Allah, nggak ada yang kafir, itu tidak tidak menambah kekuasaan Allah. Jadi berkurangnya kekuasaan Allah nggak ada berpengaruh gitu, nggak ada berpengaruh kerajaan kekuasaan Allah walaupun semua orang itu kafir, semua orang beribadah itu biasa aja bagi Allah. Artinya adalah semuanya itu kembali kepada manusianya. Ya, jadi bukan menyebabkan Allah ini berkurang nih kekuasaannya. Kenapa? Karena manusia ada yang kafir, nggak ngaruh, apapun nggak mengaruh. Kenapa? Karena Allah itu ghaniyun ankum, maha kaya. Allah itu maha kaya, nggak butuh. Yang butuh itu kita. Allah nggak butuh dengan amal kita. Kita yang butuh dengan Allah. Itu maksudnya Pak. Wala yarda li ibadil kufra, dan tidaklah Allah ridha kepada hamba-hambanya yang kafir. Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Allah membenci orang-orang yang kafir, tidak ridha kepada orang yang kafir. Allah tidak ridha. Ya. Jadi jelas nih. Artinya yang kita cari ridha Allah. Allah tidak ridho dengan orang-orang yang kafir. Makanya dia akan mengazab di akhirat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in taskuru yardau lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, yardahu, maka Allah meridhai lakum buat kalian.
Artinya kalau kita bersyukur, Allah ridho dengan kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, bersyukurlah atas nikmat Allah. Dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti akan kutambah nikmat. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Nah itu. Jadi yang butuh itu kita kepada Allah. Maka kita harus bersyukur. Bukti syukur kita ya yaitu dengan ada 4. Syukur itu ada 4, Pak. Pertama, syukur qalbiyah namanya. Syukur dengan hati, yaitu meyakini semua nikmat itu dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Ya. Yang kedua, syukur dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Makanya ketika sholat kita kan wajib membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu rukun sholat. Sholat kita tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan selalu kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam kondisi apapun, kita lagi sehat kita sholat alhamdulillahirabbil alamin. Kita sakit lagi sholat alhamdulillahirabbil alamin. Kita kaya lagi sholat alhamdulillahirabbil alamin. Kita susah, miskin, kere, bangkrut, failit, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pinter, alhamdulillah. Kita bodoh, alhamdulillahirabbil alamin. Kita banyak masalah, alhamdulillah. Masalah jalan keluar, alhamdulillah. Jangankan begitu, misalnya kita nyolatin orang meninggal, keluarga kita, istri, anak, suami, ayah, ibu kita. Dalam sholat takbir pertama wajib membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah kita membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kondisi apapun kita selalu memuji Allah, maksudnya. Dalam kondisi apapun kita selalu memuji Allah. Kenapa alhamdulillah? Karena lillah. Kenapa lillah? Karena yang ngatur Allah. Itulah hebatnya, insyaallah. Nah, kalau kita bersyukur, Allah ridha. Kalau kita bersyukur. Jadi kalau ingin dapat ridha Allah, syukurilah apa yang ada. Selalu bersyukur. Ya, karena Allah berikan nikmat itu nggak ada hitungannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung saking banyaknya nikmat Allah. Wala yarda li ibadil kufra, dan tidaklah udah tadi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru, dan tidak ada yang bisa memikul dosa. Waziratun, seorang pendosa. Wizra ukhra, dosa yang lain. Artinya adalah seorang gak dapat menanggung sesuatu dari orang lain sedikit pun. Karena setiap orang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang dirinya sendiri. Ya, jadi gak ada namanya dosa warisan. Karena orang Kristen itu, Nasrani itu, Pak, ada namanya dosa warisan. Dalam Islam gak ada. Ya, nanti dosa itu seorang tidak bisa memikul dosa orang lain, nggak bisa. Karena orang tuh diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Ketika kita sakaratul maut kita sendiri, kita ke di alam kubur kita sendiri, ya kan, semuanya sendiri, Pak. Diminta dihisab oleh Allah sendiri-sendiri. Makanya tidak ada orang memikul dosa orang lain. Dosa itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Summa ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Tuhan kalian Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian. Ya kan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Fayunabiukum, lalu Allah memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, tentang apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Semuanya diminta pertanggungjawabannya. Allah kasih nikmat mata,
nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat jantung, ginjal, paru-paru, nikmat kemaluan sekalipun diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nggak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Ya, Allah Akbar. Innahu alimun bijatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap isi hati-hati seorang hamba. Semua makhluk Allah yang miliaran jumlahnya Allah tahu tentang hatinya. Jangankan begitu, Allah Maha tahu apa yang terbesit di dalam hati kita. Contohnya kita nih ke masjid nih, mau sholat berjamaah subuh, ya kan? Ya kan? Allah tahu niat kita apa, yang kita lakukan apa, kan? Atau khotib, ya kan? Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk, ya. Jadi selesai sholat subuh, selesai sholat Jumat, ada sendal yang bagus, berangkat pulang pakai sendal jepit, ya. Berangkatnya pulangnya pakai sendal yang bagus. Itu terjadi sama saya. 2 minggu yang lalu, ya, sendal yang bagus, jadi jelek banget, kata istriku, jadi jelek begini, nggak tahu ini. Nggak apa-apa lah, nikmati saja. Bahkan yang pernah kejadian khutbah Idul Fitri, Pak, malah baru dikasih sama Pak Haji Rusmana, masih baru. Kan namanya Idul Fitri kan pakai yang baru, sebab kan sunnah kan ya. Ya, pas pulang nyeker, nggak ada, kemana ini sendal. Subhanallah. Berarti itu jamaah tuh mendengarkan khusyuk tuh, ya, khutbah Idul Fitri dari ustaz. Ambil yang baik-baik, ya, tinggalkan yang buruk-buruk. Ya. Akhirnya daripada kita ngambil sendal orang lain, udahlah nyeker aja dah. Subhanallah, kejadian. Dan itu bukan sekali 2 kali, Pak. Allah Akbar. Masyaallah. Ya, nikmati saja ya. Innahu alim. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita, Pak. Allah tahu. Makanya pentingnya kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, ya. Ayat 8. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili. Wa idza massal insana, apabila telah menimpa kepada manusia durun, bahaya. Bahaya ini bisa musibah, ya kan, bencana, atau juga hutang, bejibun, sulit rezeki, miskin, melarat, blaksak, itu bahaya tuh lah, kira-kira begitulah. Orang tertimpa miskin, susah hidupnya, belangsak, sakit, musibah, penyakit. Darabau, lalu dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkan, ya Allah kayakan, ya Allah lunaskan hutang hamba, ya Allah, ya, hilangkan ajab musibah yang menimpa hamba. Doa kepada Allah, Rabbahu, ya, berdoa kepada Allah. Kan biasa begitu kan, lagi susah tuh rajin doa, rajin ibadah, lagi belangsak rajin doa, banyak hutang rajin doa, rajin ibadah, ya kan. Lagi terkena penyakit, doanya luar biasa, nangis doanya. Muniban, menjadi orang yang taat, orang yang taat kepada Allah. Muniban itu orang yang sangat taat, orang sangat taat. Ini nyinggung nih ayat ini nih, ya kan ya. Lagi miskin rajin ke masjid, lagi susah rajin ke masjid, lagi banyak hutang taat, banyak baca Al-Quran, banyak zikir, rajin ke masjid. Muniban ilaihi, kepada Allah. Apa? Summa ijakhawallahu, kemudian apabila dia memberinya, Allah berikan nikmat minhu darinya, Allah berikan nikmat, nasiya, maka dia lupa lagi. Tuh, lagi miskin rajin ke masjid, kaya nggak ke masjid lagi, lupa. Lagi banyak utang, rajin doa, ya Allah lunaskan utang hamba, utangnya lunas, nggak doa lagi. Rajin tahajud, lagi susah, rajin sholat duha, lagi belangsak, lagi miskin. Setelah kaya, setelah dapat nikmat, setelah hutangnya lunas, setelah berhenti lagi. Nah, nasiya tuh, nasiya, lupa, nasiya, lupa tuh, lupa, maka ned'u ilahi,
Apa yang ia berdoa kepada Allah, yang nangis-nangis dalam doanya lupa tuh. Nah, ini nih. Lupa. Ini ninggung ayat ini ya. Ini kayaknya kejadian banyak ini orang ini kan. Banyak banget ini kan, Masya Allah. Kadang-kadang orang itu rajin ibadah lagi susah. Rajin ibadah itu lagi miskin. Ya kan? Coba ada. Ini contoh sederhana. Pernah saya tausiah di sebuah perusahaan besar gitu ya. Itu kan direksi, kemudian apalagi itu komisaris, nggak ada yang hadir. Yang hadir siapa? Karyawan-karyawan kecil yang gajinya UMR lah. Ribuan karyawannya, mana yang pimpinan? Nggak ada. Katanya rapat, katanya inilah. Ya kaya, orang kaya mah begitu kan. Orang kaya mah lupa. Ya kan, yang ingat mah emang ini. Sama seperti sekarang nih kan, atau lagi belum jadi pejabat, rajin deketin sama rakyat kan. Ya kan ya? Ya mencari apa? Supaya dipilih oleh rakyat. Setelah jadi lupa. Ya, ketika susah rajin baca ayat kursi, kursinya dapat, lupa dengan ayatnya. Seperti apa? Ya, kita ini rakyat itu seperti apa? Ya, seperti orang main panjat pinang. Tahu panjat pinang, Pak? Ya, tuh. Ya diangkat-angkat kan, diangkat ya kan, di bawah. Ada yang paling bawah tuh kasihan banget kan. Wah, paling bawah tuh. Enggak apa-apa, yang penting ente itu bisa ke atas. Ente itu bisa dapat tuh semuanya tuh di atas. Tapi kalau sudah di atas tuh, jangan lupa dong yang di bawah tuh. Dapat panci, dapat bagi-bagi dong, dapat duit bagi-bagi yang di bawah tuh. Karena yang paling bawah yang paling kadang-kadang kan lupa kan. Udah di atas lupa, diambil sendiri itu. Ya Allah, yang begitu sering kan ya. Makanya ada pilkada, ada pilkabe, Pak. Kalau pilkada, ya apa pilkada? Jadi lupa. Kalau pilkabe lupa, jadi. Nah itu pilkabe dengan pilkada tuh bedanya segitu ya. Subhanallah. Lupa tuh kan ya. Minasya, makanya dong ilaihi. Ketika susah lupa. Ya ketika dapat nikmat lupa, kaya lupa. Min qablu, dari sebelumnya dapat nikmat. Dari sebelum dapat nikmat rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin duha. Ketika kaya lupa. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili, dan dia Allah menjadikan musuh agar dia menyesatkan dari jalan Allah. Siapa musuhnya? Ya nafsu, setan. Akhirnya begitu. Ayat ini juga dijelaskan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 12. Wa idza masal insanu durrun da'ana li jambi au qa'idan au qa'iman. Apabila manusia ditimpa bahaya, musibah, sakit, miskin, melarat, banyak utang, dia berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada Allah dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam posisi apapun. Semangat rajin ibadahnya luar biasa. Falamma kasabna udurrahu, maka ketika kami hilangkan bahaya itu, musibah itu, susah itu, ya miskin itu Allah hilangkan, ya kan, sakit itu Allah hilangkan, jadi sehat, ya, dari rakyat jadi pejabat. Apa dia yang terjadi? Durrahu marra ka'allam yad'una ila durri massa, seolah-olah ya dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah beribadah kepada Allah yang telah menimpanya itu, yang telah Allah hilangkan kemiskinan, Allah hilangkan dari kemelaratannya. Lupa dengan doanya. Nauzubillah min zalik. Qul, katakanlah ya Muhammad, tamatta bi qawfiya qalilan. Katakanlah ya Muhammad, bersenang-senanglah kalian dengan kekufuran kalian, walaupun waktunya sebentar lagi kalian akan mati, ya kan? Innaka ashabin nar, mereka itulah penghuni neraka. Nauzubillahi min. Itulah pentingnya istiqomah, Pak. Terus menerus. Lagi sakit rajin ibadah, sehat rajin ibadah. Lagi susah rajin duha, kaya tetap sholat duha. Rakyat rajin zikir, setelah jadi pejabat tetap zikir. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu artinya
Continue dalam ibadah, terus menerus. Dalam posisi apapun kita harus istiqomah. Dalam posisi apapun kita istiqomah. Pentingnya istiqomah. Nah, ayat ini kebalikannya nih. Orang yang mempermainkan ya keadaan. Lagi susah rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin zikir, kaya lupa dengan keadaannya. Ya kan? Makanya orang yang seperti ini, apa kata Allah? Innaka min ashabin nar. Sungguhnya kamu itu adalah termasuk penghuni api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ayat 9. Nah, ini bagus banget ayat ke-9 ini. Ini ayat yang sering dibaca oleh almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham tentang keutamaan hikmah salat tahajud. Ini tentang tahajud nih, Pak. Amman huwa qanitun. Apakah sama qanitun, orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, ana al-lail, yang pada waktu malam sajidan dia sujud, wa qaiman, dan dia berdiri. Maksudnya apa nih? Malam, sholatul lail, sholat malam, itu sholat tahajud. Yahzarul akhirah, yang ia mengharap ya takut dengan akhirat, takut dengan azab Allah di akhirat. Wa yarju rahmat rabbi, dan dia mengharapkan rahmat Allah, yaitu surganya Allah, ridhonya Allah. Sama enggak sih? Sama enggak dengan orang yang tahajud dengan orang? Waktu di dunia mungkin enggak sama. Orang yang enggak tahajud enggak benjol. Orang yang tahajud, ya kan? Enggak. Sama kan, wajahnya sama, hidungnya sama, mulutnya sama, enggak ada. Ya, tapi nanti di akhirat beda, Pak. Sangat beda. Qul, katakanlah ya Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Samakah orang yang cerdas dengan orang yang tidak cerdas? Jadi ayat ini mengisyaratkan, Pak, mafhum mukhalafahnya, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu bangun malam tahajud. Orang yang bodoh, orang yang tidak bangun malam. Itulah isyarat mafhum mukhalafah dari ayat ini. Innama yatazakkulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang ingat kepada Allah mengambil pelajaran adalah orang-orang ulul albab, orang yang cerdas, yang akalnya cerdas, hatinya cerdas, hatinya bersih, akalnya cerdas. Ayat ini dalam asbabun nuzul Ibnu Umar diceritakan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Rasulullah, namanya Utsman bin Affan. Padahal dia orang yang paling kaya, Pak, paling dermawan, tapi orang yang paling rajin tahajud, paling rajin membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Saking kayanya, dermawannya, sampai hari ini ada namanya wakaf Utsman bin Affan. Padahal Utsman ini wafat 14 abad yang lalu. Hari ini masih ada wakafnya, Pak. Wakaf beliau ada sampai hari, atas nama Utsman bin Affan. Kaya raya, dermawan, tahajudnya luar biasa. Ya, itu sahabat Rasulullah. Apalagi, Pak, Rasulullah itu tahajudnya. Pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ingin mengikuti tahajudnya Rasulullah, nggak kuat. Selesai tahajud, nanya, kira-kira bahasa Betawinya, abang ini kan udah dijamin Allah masuk surga, abang ini kan udah dijamin ampunan dosa, gitu-gitu amat sih tahajudnya, sampai kaki bengkak itu abang. Kaki Rasulullah bengkak lantaran tahajud, saking lama berdiri ruku sujudnya. Ya, jadi Rasulullah itu, Pak, dalam tahajudnya 1 rakaat saja itu bisa khatam surah Al-Baqarah, dan rukunya lamanya sama dengan khatam Al-Baqarah, 286 ayat itu kan. Sujudnya sama lamanya, saking lamanya. Jadi enggak buru-buru salat tahajud Rasulullah itu. 2 rakaat tapi bisa berjam-jam, makanya kakinya bengkak. Banyak jamaah masjid Nurjati kakinya yang bengkak, nggak tahu. Kenapa bang kaki bengkak? Malam saya tahajud. Wah, hebat banget.
Subhanallah. Ada yang menganggap tahajud boro-boro ya. Tahajud aja jarang-jarang, apalagi sakit kaki bengkak. Itulah Rasulullah. Makanya ayat ini tentang apa? Keutamaan tahajud ini sampai Allah memberikan bentuknya pertanyaan istifham. Sama enggak sih orang yang bangun malam dengan orang yang bangun malam? Orang yang mengharap apa rahmat Allah, ridho Allah, orang yang takut dengan ajab Allah. Sama enggak orang yang cerdas dengan orang yang bodoh? Ya enggak sama dong, pasti enggak sama. Ya, mudah-mudahan kita termasuk penggemar tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sholat yang dilakukan setelah kita tidur, walaupun tidurnya hanya 5 menit. Ya, makanya tahajud. Kalau sholat malam, sholat yang tidak habis tidur, bedanya tuh. Jadi kalau nggak tidur dulu namanya bukan sholat tahajud, namanya sholat lail. Tapi sholat tahajud, sholat habis tidur, itu bedanya. Yang kedua, sholat tahajud itu sebelum subuh. Walaupun kita nih misalnya nih, sekarang subuh jam 4.45 misalnya. Kita baru Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, azan, lanjutkan tahajud, dapat pahala tahajud. Walaupun itu hanya 2 rakaat, lanjutkan bang, nggak apa-apa. Ya, cuma jangan jadi jajan terakhir, jangan. Ajan yang pertama lah ya. Itu maksudnya dapat pahala tahajud, masih dapat. Masya Allah. Sekarang subuhnya 4.45, kita bangun jam 4 masih ada tahajud pak, masih dapat itu 11 rakaat kalau baca apa bacanya pendek-pendek ya. Ya Allah. Tapi biasanya pak, bisa karena biasakan. Kalau kita biasa bangun jam 3, walaupun kita ngantuk, walaupun kita begadang jam 11 misalnya, itu bangun aja itu. Karena udah kebiasaan. Apalagi sekarang kan banyak alarm ya kan. Banyak alarm di handphone. Kita bunyiin alarm tuh 3, jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4. Bunyi, matiin. Bunyi, matiin. Yang ketiga bunyi, matiin juga, ya udah. Bablas dah. Jadi alarmnya 3 apa bunyinya. Kalau bunyi 1 nanti kebablasan juga kan. Kan biasanya begitu ya. Karena setan lagi ngencingin kita tuh, mata kita dikencingin, telinga kita dikencingin, supaya susah banget, berat. Makanya sebelum tidur niat, ya Allah, hamba ingin bangun malam tahajud ya Allah. Kalau niatnya kuat, diberikan kemudahan bangun malam tahajud. Makanya Qalbun Salim kan mengadakan tahajud berjamaah sebulan sekali. Ya Pak ya, jam 3 kita mulain, alhamdulillah jamaah yang tahajud penuh sampai keluar-luar. Saking penuhnya. Ada mama itu, ya Allah, Masya Allah, jam 3 datang ikut tahajud Pak, dari pondok. Ya istri Bapak Haji Romli, Masya Allah, dan sehat walafiat. Ya Allah, masih keluarga saya juga ya. Allahu Akbar. Itu jam 3 tahajud di Qalbun Salim setiap zikir tuh. Masya Allah. Kemarin nggak datang, agak siangan dia. Ya, tapi hampir setiap bulan datang. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita ya. Sebenarnya bagian daripada apa? Pembelajaran. Tahajud itu boleh sendiri, boleh berjamaah. Berjamaah itu dalam rangka apa? Menguatkan apa ya? Agar kebiasaan itu berjamaah menular nanti. Karena hanya sebulan sekali. Tarbiyah namanya, pendidikan. Supaya sebulan sekali kita tahajud, nanti di rumah tahajud setiap malam, kebiasaan. Mudah-mudahan kita termasuk ulul albab dengan tahajud. Terakhir ayat 10. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Sekarang syuruknya jam 6 lewat 3 menit. Ya, masih lama ya, masih 5 menit lagi. Katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi ayat ini, kita ini orang beriman diperintahkan untuk bertakwa. Ya, diperintahkan untuk bertakwa. Ya, kita beriman diperintahkan untuk bertakwa. Dengan apa? Lillazina ahsanu fi haji dunya hasanah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat terbaik dalam kehidupan dunia. Jadi melakukan amalan terbaik di kehidupan dunia, mumpung masih hidup, lakukan amalan terbaik. Ahsan ini artinya amalan yang terbaik. Kalau hasan baik, ahsan terbaik. Lakukan amalan terbaik. Salat terbaik, puasa terbaik, zikir terbaik, tahajud terbaik. Lakukan yang terbaik.
maka Allah akan memberikan karunia terbaik. Ya. Jadi perintah Allah di ayat ke-10 ini, Allah perintahkan kita orang beriman untuk sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, ya, dan melakukan kebaikan mumpung kita masih di dunia ini. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu sangat luas. Bumi Allah sangat luas. Maksudnya adalah, ya, Allah perintahkan kita untuk hijrah. Bumi Allah itu sangat luas, berhijrah. Ini kan ayat ini diperintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, karena bumi Allah itu sangat luas. Bumi Allah itu sangat luas. Jadi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah sangat luas, berhijrahlah. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Ini ayat tentang sabar nih, pahala sabar. Kalau tadi ayat 9 tentang hikmah tahajud, ciri orang yang cerdas. Kalau ayat 10 ini tentang hikmah manfaat orang yang sabar, keutamaan orang yang sabar. Yang sering kita dengar kan? Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar itu disempurnakan ajrum pahalanya bighairi hisab, tanpa batasan. Jadi orang sabar itu pahalanya unlimited. Kalau kita sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Kita nanti infak pahalanya 700 kali lipat. Sabar pahalanya apa? Ajrahum bighairi hisab, pahala tanpa batas, pahala unlimited. Sabar ada 3. Sabar dalam taat, menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam menghadapi masalah hidup, baik itu musibah, bencana, kemiskinan, kesusahan. Sabar. Nah, kalau kita sabar, Allah berikan pahala unlimited, tidak ada batasannya. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca hari ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang terbaik. Ayat 6 sampai ayat 10. Wallahu a'lam bishawab. Nanti